Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Livia Satar, Puspa Nurhaida, dan Andrea Moza. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi pati alami dari bahan indigenous Indonesia pada produk pangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pati sendiri merupakan salah satu cadangan makanan yang mengandung banyak karbohidrat yang terdapat pada tanaman. Biasanya pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan. Pati sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pati alami dan pati termodifikasi. Biasanya pemanfaatan pati alami memang masih banyak keterbatasan, tetapi pati alami masih dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pembuatan pangan. Selanjutnya pati alami akan disampaikan oleh teman saya. Ya, berikut di sini ada pati alami. Pati ini merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak dijumpai oleh tanaman yang memiliki polimer satuan D-glukosa atau anhidroglukosa dengan rumus empiris berikut. Nah, pati dalam bentuk alami adalah pati yang belum mengalami perubahan sifat fisik dan kimia atau diolah secara kimia fisika. Pati alami ini adalah pati yang masih mempertahankan struktur dan karakteristik alaminya. Pati alami dipasarkan di dalam bentuk tepung kering yang berguna untuk makanan, farmasi, dan bahan-bahan baku industri. Pati alami juga memiliki penggunaan terbatas. Granula pati alami dapat dengan mudah menyerap air bila dipanaskan dalam air, membengkak, dan membentuk gel. Viskositas meningkat hingga titik puncak. Meskipun banyak keterbatasan, pati alami ini banyak digunakan di bidang industri. Nah, granula pati tersusun oleh dua komponen polisakarida utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Setiap sumber pati memiliki rasio amilosa dan amilopektin yang beragam. Umumnya amilosa lebih tinggi dibandingkan dengan amilopektin dan menjadi parameter penting dalam pemilihan sumber pati karena akan mempengaruhi proses pengolahan pangan yang mana agar memberikan sifat fungsional yang diinginkan. Amilosa ini merupakan bagian dari rantai lurus yang dapat memutar dan membentuk daerah sulur ganda. Pada struktur granula pati, amilosa dan amilopektin ini tersusun dalam suatu cincin-cincin. Jumlah cincin dalam suatu granula pati ini kurang lebih 16 buah yang terdiri atas cincin lapisan amorf dan cincin lapisan semikristal dengan bentuk ikatan 1,4 D-glikosidik, sedangkan amilopektin memiliki ikatan 1,4 D-glikosidik pada ikatan lurusnya dan ikatan 1,6 D-glikosidik pada percabangannya. Nah, pati ini merupakan sumber energi utama bagi manusia karena pati dapat mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Nah, pati dihasilkan oleh tanaman di bagian pestisida dan tersimpan di berbagai bagian organ tanaman sebagai cadangan makanan, misalnya di batang, buah, akar, dan umbi, seperti serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan banyak ditemukan sumber patinya. Nah, adapun kekurangan dari pati alam ini merupakan pati alam ini menghasilkan suspensi pati dengan viskositas dan kemampuan membentuk gel yang tidak seragam. Terus profil dari gelatinisasi pati alami ini sangat bervariasi. Iklim dan kondisi fisiologis tanaman mempengaruhi sehingga jenis pati alami yang sama belum tentu memiliki sifat fungsional yang sama pula. Pati alami ini tidak tahan proses mekanis, di mana viskositas akan menunjukkan adanya proses pengadukan atau pemompaan. Lalu indigenous pati Indonesia. Nah, pati alami termasuk pati sagu
alami yang memiliki kelemahan jika digunakan dalam industri pangan ataupun non-pangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama ketika dimasak. Pasta yang akan terbentuk biasanya keras dan tidak bening, serta terlalu lengket. Lalu pati sagu alami ini dalam proses pembuatan produk mengalami permasalahan, yaitu mengalami retrogradasi, sinersis, kestabilan rendah, dan ketahanan pasta menjadi rendah terhadap suhu dan pH. Lalu ada pati ubi kayu, yang termasuk dari indigenous pati alami, yang dimana masih kurang dieksploitasi karena fluktuasi kualitas dan kontinuitas suplainya yang mengakibatkan pemanfaatan pati ubi kayu ini tergantung pada sifat fisiko-kimia pati yang berkaitan dengan proses eproposi amilopektin dan amilosanya. Lalu terdapat pada pati cerealia yang memiliki kandungan amilopektin sebanyak 95% dan 25%-nya amilosa. Namun jenis cerealia itu seperti jagung, gandum, barley, dan sorghum dapat mengandung dari 85% hingga 100% amilopektin dan hampir bebas dari amilosa. Jadi indigenous pati dari pati alami di Indonesia itu terdapat macam-macamnya, yaitu ada pati sagu, pati ubi kayu, dan pati cerealia. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Ya, di sini ada fungsi pati. Next. Pati berperan sebagai pengental, penstabil, pembentuk gel, dan pembentuk film. Pati ubi kayu digunakan untuk pembuatan roti, mie, saus, es krim, yogurt, permen, pemanis makanan dan minuman manis, lalu makanan dan minuman ringan, selai, dan lain sebagainya. Lalu pati beras dapat digunakan sebagai bahan pengikat yang berfungsi sebagai pengental dan membuat adonan menjadi elastis atau membuat makanan bayi. Lalu pati kentang yang tidak dimodifikasi digunakan dalam produk sereal dan makanan ringan yang diekstruksi dan dalam campuran kering pada sup dan kue. Lalu contoh produk pati alami pada produk pangan ialah maizena dan tapioka, yang mana maizena terbuat dari pati jagung dan tapioka terbuat dari pati ubi kayu. Lalu pada maizena dan tapioka ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan roti, nugget, bakso, sosis, produk makanan ringan, dan produk olahan buah. Kemudian biasanya dalam pembuatan sosis, bahan pengisi yang umum ditambahkan adalah tapioka, yaitu produk dari singkong, serta penambahan pati kentang dalam proses pembuatan sosis daging sapi. Next. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pati dalam bentuk alami adalah pati yang belum mengalami perubahan sifat fisik dan kimia ya, atau diolah secara kimia dan fisika. Pati yang berasal dari bahan indigenous Indonesia ialah salah satunya sagu dan ubi kayu. Pati berfungsi untuk memberikan sifat fungsional pada pangan seperti pengental, penstabil, membentuk gel, dan membentuk film. Pada industri pangan, biasanya pati dapat digunakan sebagai bahan membuat roti, selai, makanan, dan minuman ringan atau sosis, dan lain sebagainya. Next. Udah ya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.